Pernahkah kamu merasa seperti orang asing di dunia sendiri? Seolah hidup ini adalah permainan besar yang kamu lupa aturannya. Bayangkan kalau sebelum lahir, kamu sudah menandatangani kontrak rahasia yang menentukan segalanya: cinta, tantangan, bahkan tujuanmu di bumi. Kalau kamu skip video ini, kamu mungkin melewatkan kunci untuk memahami kenapa hidupmu seperti sekarang. Tetap nonton, karena hari ini kita ungkap rahasia itu dari perspektif Dolores Cannon. Di antara hembusan angin jiwa yang tak terlihat, aku menyapa kalian, para pencari cahaya di channel Kesadaran Jiwa. Seperti sungai yang mengalir ke lautan, channel ini adalah ruang di mana kita bertemu untuk menyelami misteri hati dan alam semesta. Aku, pemandu perjalanan ini, mengajak kalian menari bersama kota-kota yang membangkitkan roh. Jika cerita ini menyentuh jiwamu, biarkan ia mengalir ke teman-temanmu yang juga haus akan kebenaran. Share, subscribe, dan mari kita tumbuh bersama dalam cahaya kesadaran. Mari kita hadapi realita yang sering kita abaikan. Hidup ini bukan kebetulan. Banyak orang bangun setiap pagi, menjalani rutinitas. Tapi di dalam hati, ada pertanyaan besar yang menggerogoti. Kenapa aku di sini? Menurut survei Gallup tahun 2023, lebih dari 60% orang dewasa di dunia merasa hidup mereka kurang bermakna. Dan itu bukan cuma statistik itu. Jeritan jiwa yang haus pencerahan. Lucunya, kita sibuk mencari jawaban di gadget atau pekerjaan. Padahal jawabannya tersembunyi di alam bawah sadar kita sendiri. Kamu bukan korban hidup, tapi arsiteknya. Kamu sudah setuju dengan setiap pelajaran sebelum lahir, dan menyadari itu bisa ubah segalanya dari depresi jadi kekuatan, dari kebingungan jadi arah. Ini seperti spoiler. Bayangkan kalau bumi adalah sekolah, dan kamu relawan yang datang untuk misi besar. Controversial. Ya, karena ini tantang pandangan agama tradisional. Tapi bukannya itu yang bikin diskusi seru? Komentar di bawah. Kamu percaya reinkarnasi atau enggak? Aku ingin mengajak kalian menyelami sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin tak selalu bisa disentuh oleh logika, tapi bisa dirasakan dengan hati yang terbuka. Cerita ini bukan sekadar penjelasan, melainkan sebuah undangan untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda. Dengan cara yang sederhana, jelas, dan penuh makna. Perjalanan ini dimulai dari sebuah niat. Aku ingin berbagi tentang hukum-hukum universal, seperti law of attraction, law of vibration, dan law of assumption. Hukum-hukum ini sudah sering dibahas oleh banyak orang YouTuber, master, atau pelatih pengembangan diri. Tapi, kali ini, aku ingin melangkah lebih jauh, menyelami sisi yang jarang disentuh, dan menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami. Terutama untuk kalian yang baru memulai perjalanan self-development atau kebangkitan spiritual. Visi dan misiku sederhana: membantu kalian yang sedang kebingungan, yang mencari arah, yang ingin menemukan cahaya di tengah kabut pertanyaan hidup. Aku berharap kalian mendengarkan cerita ini dengan pikiran dan hati yang terbuka. Tidak semua hal di dunia ini bisa kita pahami dengan logika semata. Jika suatu saat kalian merasa apa yang kuceritakan tidak sefrekuensi dengan kalian, setiap orang punya waktu dan perjalanan masing-masing dalam kebangkitan. Di sini tidak ada penghakiman. Aku tidak berpihak pada agama atau kepercayaan tertentu. Aku hanya ingin channel ini menjadi ruang yang membantu kalian yang sedang mencari, yang sedang bertanya. Dan jika cerita-cerita ini terasa berarti, silakan bagikan kepada teman-teman di sekitar kalian yang juga membutuhkan arahan. Terima kasih dari lubuk hatiku. Hari ini, topik yang akan kita jelajahi agak menggugah pikiran. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana asal kita? Siapa kita sebenarnya? Kemana tujuan kita setelah ini? Mengapa kita ada di dunia ini? Siapa Tuhan itu? Dan apa alasan kita hadir di bumi? Bagi kalian yang sedang mempertanyakan tujuan hidup, yang merasa hidup ini seperti kehilangan pusat, yang bertanya apakah Tuhan benar-benar ada, atau bagaimana alam semesta ini terbentuk, mungkin cerita hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Sekali lagi, tidak ada penghakiman di sini. Topik ini memang sensitif, tapi aku percaya kalian yang mendengar adalah jiwa-jiwa terbuka, yang siap belajar dan saling menghormati. Banyak orang membahas topik seperti ini, tapi seringkali tidak sampai ke inti yang lebih dalam. Nah, di sini aku ingin menggali lebih jauh dan cerita yang akan kubagikan hari ini
terinspirasi dari seorang ahli hipnoterapis terkenal bernama Dolores Cannon. Kalian bisa mencari tahu tentangnya di Google. Dia sudah meninggal, tapi warisannya hidup melalui karya-karyanya, termasuk channel YouTube Naya yang penuh dengan penjelasan menarik. Dolores Cannon adalah seorang ahli hipnoterapis dari Amerika Serikat, juga seorang penulis. Dia pertama kali mengenal dunia hipnoterapi pada tahun 1960. Awalnya, dia menggunakan hipnoterapi untuk membantu orang mengatasi masalah seperti kebiasaan merokok atau menurunkan berat badan, hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Di masa itu, banyak yang percaya hipnoterapi bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi, seiring perjalanan karirnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat menjalankan sesi hipnoterapi, pasien-pasiennya dalam kondisi terhipnosis mulai menceritakan hal-hal yang aneh, yang sulit dipahami oleh pikiran logis kita. Apa itu hipnoterapi? Sederhananya, ini adalah metode pengobatan yang menenangkan pikiran sadar kita, bagian pikiran yang selalu sibuk berpikir, menganalisis, dan membuat keributan. Ketika pikiran sadar ini disenyapkan, kita bisa masuk ke alam bawah sadar, tempat di mana tersimpan informasi-informasi tersembunyi yang memengaruhi cara kita hidup saat ini. Jadi, hipnoterapi bukanlah sesuatu yang negatif. Meskipun di Indonesia kata hipnosis kadang masih dipandang sebelah mata, di sini kita tidak menghakimi. Hipnoterapi adalah alat untuk memahami diri kita lebih dalam. Selama puluhan tahun menjalani praktik, Dolores Cannon mendengar cerita-cerita luar biasa dari pasien-pasiennya. Dalam kondisi terhipnosis, mereka mulai berbagi tentang kehidupan masa lalu. Mereka, siapa mereka dulu, dari mana asal mereka. Ada yang menceritakan bahwa mereka adalah hasil reinkarnasi, pernah menjadi orang lain di kehidupan sebelumnya. Ada pula yang berkata mereka ingin pulang ke rumah asal mereka, yang bukan bumi. Semakin banyak pasien yang berbicara, Dolores mulai menyadari pola mengejutkan. Meski pasien-pasien ini tidak saling kenal, cerita mereka memiliki benang merah yang sama. Mereka merasa bumi bukan rumah mereka. Mereka ingin pulang. Dan yang paling sering muncul adalah konsep kontrak jiwa. Kontrak jiwa, mungkin istilah ini terdengar asing bagi sebagian dari kalian, tapi dengarkan ini. Bumi, menurut cerita pasien Dolores, adalah sekolah. Ya, sekolah. Seperti tempat anak-anak belajar. Kita datang ke bumi untuk belajar, untuk menjalani pengalaman, untuk tumbuh. Dan sebelum kita lahir, kita menandatangani sebuah kontrak jiwa. Kontrak ini adalah rencana yang kita susun sendiri, bersama tim spiritual, kita malaikat pelindung, atau guardian angel kita di hadapan Tuhan, atau energi besar yang sering kita sebut sebagai universe. Dalam kontrak ini, kita menentukan apa yang akan kita pelajari di bumi, pengalaman apa yang akan kita jalani, visi dan misi apa yang harus kita selesaikan. Bayangkan seperti ini. Sebelum lahir, kita duduk bersama tim spiritual kita, merancang perjalanan hidup kita. Kita menuliskan apa yang ingin kita pelajari, mungkin tentang cinta, kesabaran, keberanian, atau pengampunan. Kita menyetujui setiap detail, lalu menandatangani kontrak itu. Setelah itu, kita lahir ke dunia ini, melupakan isi kontrak itu. Tapi tim spiritual kita selalu ada di sisi kita, membimbing, menyayangi, dan membantu kita menjalani apa yang sudah kita rencanakan. Mereka tahu isi kontrak kita, tapi kita, sebagai tokoh utama dalam cerita hidup ini, sering lupa. Bumi adalah sekolah, dan kita adalah murid-muridnya. Ingat saat pertama kali anak kecil diantar ke sekolah, mereka sering menangis, bukan? Mereka merasa asing, tidak nyaman, ingin pulang ke rumah. Kita pun begitu saat tiba di bumi. Banyak dari kita merasa, ini bukan tempatku, aku tidak suka di sini. Tapi, seperti anak kecil yang akhirnya harus masuk kelas meski menangis, kita juga harus menjalani sekolah ini. Kita belajar melalui pengalaman, menghadapi ujian, kadang gagal, lalu belajar lagi, sampai akhirnya kita naik kelas. Kontrak jiwa kita adalah panduan, dan hidup adalah proses belajar untuk menyelesaikan apa yang sudah kita rancang. Ada pula cerita dari pasien-pasien Dolores tentang Tuhan. Mereka menggambarkan Tuhan sebagai pusat energi yang penuh cinta, sumber dari segalanya. Semua, menurut mereka, berasal dari sumber yang sama, dari Tuhan, dari universe. Kita datang ke bumi untuk belajar, untuk berkembang,
Dan untuk kembali ke sumber itu, dengan pengalaman yang membuat jiwa kita lebih kaya. Ada juga yang menyebut tentang relawan gelombang ketiga, atau jiwa-jiwa yang datang ke bumi dengan misi khusus. Tapi itu cerita yang lebih kompleks, yang akan kita bahas lain waktu. Selama 30 hingga 40 tahun karirnya, Dolores Cannon mendengar cerita-cerita ini dari pasien-pasiennya. Mereka dalam kondisi terhipnosis, mengungkapkan bahwa hidup ini bukan kebetulan. Apa yang kita alami sekarang, sukanya, dukanya, tantangannya adalah bagian dari kontrak jiwa yang kita setujui sendiri. Kita tidak sendirian. Tim spiritual kita selalu ada, mengarahkan kita, memberikan petunjuk, dan mencintai kita. Dan meski kadang hidup terasa berat, ingatlah, kita adalah murid di sekolah besar bernama Bumi. Kita belajar, kita bertumbuh, dan suatu hari, kita akan lulus dengan penuh makna. Jadi, bukalah hati dan pikiran kalian. Apa yang kuceritakan mungkin terdengar aneh bagi logika, tapi bukan berarti itu tidak nyata. Dunia ini penuh misteri, dan hidup adalah perjalanan untuk menemukan jawabannya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan percayalah bahwa setiap langkah yang kalian ambil adalah bagian dari kontrak jiwa yang telah kalian tulis dengan cinta. Perjalanan kita di sekolah besar bernama Bumi ini belum selesai. Bayangkan, hidup ini seperti kelas yang harus kita jalani. Jika kita tidak lulus ujian, kita akan mengulang lagi, menghadapi pelajaran yang sama, sampai akhirnya kita naik kelas, terus naik, hingga benar-benar tamat dari sekolah ini. Begitu pula dengan hidup kita. Jika kita mencoba meninggalkan bumi lebih awal, sebelum waktunya, itu tidak akan menyelesaikan perjalanan kita. Kontrak jiwa yang telah kita tanda tangani sebelum lahir masih ada, menanti untuk diselesaikan. Jika kita pergi sebelum waktunya, kita akan kembali lagi, karena visi dan misi yang kita rancang belum tuntas. Kita harus lulus, harus tamat, harus menyelesaikan apa yang telah kita setujui di hadapan Tuhan dan tim spiritual kita. Selama kita masih bernapas, selama kita masih bangun setiap pagi, masih bisa melihat dunia, masih bisa mendengar cerita ini, artinya belum ada kata terlambat. Visi dan misi kita masih ada. Kontrak jiwa kita masih berjalan. Jangan pernah menyerah. Apapun yang kita hadapi sekarang, entah itu tantangan, kesedihan, atau kebingungan, adalah bagian dari perjalanan kita. Itu hanya satu bab dari cerita besar yang kita tulis sendiri. Bayangkan, seperti anak kecil yang pertama kali diantar ke sekolah. Mereka menangis, merasa asing, ingin pulang, tapi pada akhirnya mereka harus masuk kelas, belajar, dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kita pun begitu. Meski kadang hidup terasa berat, meski kita ingin keluar dari permainan ini, kita harus terus berjalan, karena kontrak jiwa kita belum selesai. Lalu, jika bumi bukan rumah kita, jika bumi hanya sekolah, pertanyaan besar pun muncul. Di mana rumah kita sebenarnya? Dari mana asal kita? Selama puluhan tahun menjalani praktik hipnoterapi, Dolores Cannon menemukan jawaban yang mengejutkan dari pasien-pasiennya. Mereka, dalam kondisi terhipnosis, mengungkapkan bahwa kita semua manusia, makhluk hidup, bahkan seluruh alam semesta berasal dari satu sumber yang sama. Sumber ini bukan planet, bukan galaksi, bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan dengan pikiran sederhana. Sumber ini adalah energi murni, pusat cahaya yang luar biasa, yang sering kita panggil Tuhan, universe, atau dalam bahasa lain, Allah. Bumi, planet-planet lain, galaksi-galaksi, semua hanyalah sekolah-sekolah yang berbeda, seperti sekolah negeri atau swasta dengan nama-nama beragam, tempat kita belajar dan bertumbuh. Cerita dari posien-posien Dolores mengungkap asal-usul alam semesta ini. Mereka menyebut peristiwa yang kita kenal sebagai Big Bang, sebuah ledakan besar dari pusat energi yang sangat kuat. Bayangkan sebuah cahaya terang begitu terang, seperti matahari yang tidak panas, sebuah bidang energi raksasa yang menjadi sumber segalanya. Ledakan ini menghasilkan 4 jenis energi yang membentuk alam semesta. Energi pertama meledak, menciptakan ruang semesta. Energi kedua membentuk bintang-bintang, planet-planet, galaksi, tumbuhan, dan hewan. Energi ketiga menciptakan tubuh manusia badan daging yang kita miliki sekarang. Dan energi keempat, yang paling istimewa, adalah percikan-percikan kecil dari energi besar itu. Percikan ini dimasukkan ke dalam tubuh kita, menjadi jiwa kita, menjadi kita yang sebenarnya.
Jadi, siapa kita? Kita adalah bagian dari energi besar itu, pecahan kecil dari universe, dari Tuhan. Tapi mengapa universe melakukan ini? Mengapa sumber energi ini meledakkan dirinya dan menciptakan alam semesta, planet-planet, dan kita? Karena awalnya, universe hanyalah energi besar, kuat, tapi tidak memiliki rasa, tidak memiliki pengalaman. Ia ingin merasakan, ingin belajar, ingin tahu bagaimana rasanya memiliki emosi, cinta, duka, sukacita. Maka, ia menciptakan alam semesta ini sebagai panggung, dan kita sebagai pemainnya. Kita datang ke bumi untuk mengalami berbagai macam perasaan, untuk belajar, untuk mengumpulkan PR berupa pengalaman hidup. Ketika kita meninggalkan bumi, kita kembali ke sumber itu, membawa semua emosi dan pelajaran yang telah kita kumpulkan. Pasien-pasien Dolores menceritakan bahwa di sumber energi itu, di rumah kita yang sebenarnya, mereka merasakan cinta tanpa syarat, cinta yang begitu penuh hingga jiwa mereka terasa utuh. Di sana, mereka merasa memiliki, merasa pulang. Mereka tidak ingin pergi, karena di sanalah rumah sejati kita. Di bumi, kita sering merasa kehilangan, bingung, karena kita lupa dari mana asal kita. Tapi, begitu kita kembali ke sumber itu, semua menjadi jelas. Kita tahu siapa kita tahu apa itu Tuhan, kita tahu segalanya. Jadi, apa yang kita jalani di bumi ini, menurut cerita ini, adalah ilusi seperti permainan, film, atau drama. Kita lupa siapa diri kita sebenarnya, karena kita adalah tokoh utama dalam cerita ini. Tapi, di balik semua itu, kita adalah pecahan dari cahaya besar, dari energi cinta yang menciptakan segalanya. Universe ingin belajar melalui kita, ingin merasakan melalui kita. Setiap langkah, setiap tawa, setiap air mata adalah bagian dari pelajaran yang kita bawa kembali ke sumber itu. Maka, teruslah melangkah. Apapun yang kamu hadapi sekarang, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari kontrak jiwa yang kamu tulis sendiri. Jangan menyerah. Karena selama kamu masih bernapas, perjalananmu belum selesai. Ada keindahan yang menanti, mungkin di ujung perjalanan, mungkin di saat-saat terakhir kontrak jiwamu. Sabar, karena rumah sejati kita ada di sana, di pusat cahaya, di pelukan cinta tanpa syarat. Kita semua berasal dari sana, dan suatu hari kita akan kembali, membawa semua pelajaran yang telah membuat jiwa kita lebih kaya. Kita semua adalah bagian dari sebuah cerita besar, sebuah perjalanan yang dimulai dari pusat energi yang penuh cinta, sumber dari segalanya yang kita panggil Tuhan, universe, atau cahaya besar. Di sana, di asal muasal kita, hanya ada kasih sayang yang tak terbatas, cinta yang mengalir tanpa syarat. Tapi, di bumi ini, kita seperti sedang bermain dalam sebuah permainan besar, sekolah-sekolahan, di mana kita lupa siapa kita sebenarnya. Kita terlalu fokus pada apa yang terlihat di depan mata kehidupan sehari-hari dan drama duniawi, sehingga kita lupa bahwa kita adalah pecahan kecil dari energi cinta yang kekal itu. Cinta adalah inti dari segalanya. Cinta adalah kekuatan utama yang dimiliki universe. Ia abadi, melampaui ruang dan waktu, mampu menyatukan hati setiap manusia, menghubungkan kita satu sama lain. Kita semua membawa percikan cinta itu di dalam diri kita, karena kita berasal dari sumber yang sama. Dan bumi adalah sekolah, tempat kita belajar, tempat kita menjalani kontrak jiwa yang telah kita tanda tangani sebelum lahir. Kita datang ke sini dengan visi dan misi yang berbeda-beda, seperti murid-murid yang memilih pelajaran masing-masing di sekolah. Di luar, ada banyak sekolah lain di galaksi lain, planet lain, bahkan dimensi lain. Semuanya adalah bagian dari sistem besar, universe, tempat kita belajar dan bertumbuh. Saat kita meninggalkan bumi, kita tidak membawa apa-apa, bukan harta, bukan jabatan, bukan benda-benda duniawi. Yang kita bawa hanyalah pelajaran, pengalaman, dan emosi yang telah kita kumpulkan selama sekolah ini. Kita kembali ke pusat energi, ke universe, seperti murid yang menyerahkan PR kepada gurunya. Universe ingin belajar melalui kita. Ia mengumpulkan pengalaman yang kita bawa, memprosesnya, lalu menciptakan sesuatu yang baru. Ini adalah siklus tanpa awal dan akhir, karena energi tidak pernah tercipta atau musnah. Ia hanya berubah wujud dan berpindah tempat.
sesuai hukum kekekalan energi. Ini bukan sekadar filsafat, ini adalah hukum fisika yang nyata. Namun, bumi bukan sekolah yang mudah. Di antara sekolah-sekolah di alam semesta, bumi adalah salah satu yang paling menantang. Bayangkan seperti sekolah dengan pelajaran yang berat, di mana murid-muridnya harus berjuang lebih keras untuk lulus. Ada penderitaan, tantangan dan rintangan yang terasa sulit. Tapi, jangan khawatir, kita tidak datang ke sini sendirian. Kita telah menandatangani kontrak jiwa dengan penuh kesadaran. Dan kita didampingi oleh tim spiritual, kita malaikat pelindung yang selalu ada di sisi kita. Meski tak terlihat, mereka membimbing kita, mengarahkan kita, membantu kita menjalani pelajaran yang telah kita pilih. Kita datang ke bumi dengan persiapan penuh. Meski saat tiba di sini, kita lupa mengapa kita memilih jalan ini. Tugas kita di bumi adalah mencari tahu mengapa kita ada di sini, apa pelajaran yang harus kita selesaikan. Sekolah bumi ini bukan untuk murid-murid yang paling pintar. Kita adalah murid biasa yang harus belajar dengan giat untuk naik kelas. Jika kita tidak belajar, kita tidak akan lulus. Jika kita tidak lulus, kita tidak akan tamat. Dan jika kita tidak tamat, kita akan kembali lagi bereinkarnasi, mengulang pelajaran yang sama di sekolah ini hingga kita benar-benar memahaminya. Siklus ini akan terus berputar sampai frekuensi kita naik, sampai jiwa kita mencapai level yang lebih tinggi. Jadi, jika kamu ingin melangkah ke dimensi yang lebih tinggi, ke sekolah yang lebih maju di alam semesta, belajarlah dengan baik di sini. Hadapi setiap tantangan, pelajari setiap pelajaran, dan selesaikan kontrak jiwa yang telah kamu buat. Jangan menyerah, karena setiap langkah di bumi ini adalah bagian dari perjalanan menuju rumah sejati kita, pusat energi penuh cinta yang menanti kita. Ada pula cerita tentang relawan gelombang ketiga, jiwa-jiwa yang datang ke bumi dengan misi khusus. Itu adalah topik yang lebih dalam, tapi untuk saat ini cukup tahu bahwa perjalanan kita di bumi adalah bagian dari rencana besar, sebuah cerita indah yang kita tulis sendiri bersama universe untuk belajar, bertumbuh, dan kembali dengan cinta yang lebih kaya. Kita semua adalah bagian dari sebuah cerita kosmik yang luas, sebuah perjalanan di mana kita, sebagai pecahan kecil dari pusat energi cinta yang besar, datang ke bumi untuk menjalani peran kita sebagai relawan. Ya, kita adalah relawan jiwa-jiwa yang memilih datang ke sekolah bernama bumi untuk membantu menaikkan frekuensinya, untuk membawa planet ini ke level yang lebih tinggi. Tapi, perjalanan ini tidak selalu mudah. Dan setiap gelombang relawan punya cerita, serta tantangan masing-masing. Bumi, tempat kita berada sekarang, adalah planet di dimensi ketiga realitas yang kita lihat, rasakan, dan alami setiap hari. Tapi, misi kita di sini jauh lebih besar dari sekadar menjalani hidup. Kita datang untuk membantu bumi naik ke dimensi yang lebih tinggi, ke dimensi keempat, dan mungkin suatu hari ke dimensi-dimensi yang lebih jauh lagi. Nanti, aku akan menjelaskan apa itu dimensi dari dimensi 1 hingga 10 dengan cara yang sederhana, agar kalian yang baru mengenal dunia spiritual bisa memahaminya. Tapi, untuk saat ini, bayangkan bahwa bumi adalah sekolah dengan tingkat kesulitan tinggi, dan kita adalah murid-murid yang berusaha lulus dengan pelajaran yang telah kita pilih sendiri melalui kontrak jiwa. Kita mulai dari relawan gelombang pertama, mereka yang lahir sekitar tahun 1940-an. Mereka adalah pelopor yang datang ke bumi tanpa peta, tanpa petunjuk. Seperti anak-anak yang pertama kali diantar ke sekolah asing. Mereka bingung, tersesat, dan seringkali merasa tidak nyaman. Bumi saat itu dipenuhi konflik, perang, dan kebencian jauh berbeda dari rumah asal mereka. Pusat energi penuh cinta, tanpa syarat. Dalam sesi hipnoterapi Dolores Cannon, banyak dari mereka berkata, "Aku ingin pulang, hidup di sini tidak enak." Mereka merasa asing, seperti anak kecil yang menangis di hari pertama sekolah, ingin kembali ke rumah. Tapi, mereka tidak bisa begitu saja pergi. Kontrak jiwa mereka belum selesai. Mereka harus tetap di sini, membuka jalan, menjadi contoh bagi gelombang berikutnya. Meski perjalanan mereka penuh tantangan, karena mereka adalah yang pertama mencoba memahami bumi. Lalu, datanglah relawan gelombang kedua. Mereka yang kini berusia sekitar 30 hingga 50 tahun, lahir sekitar tahun 1970-an hingga 1980.
kehidupan mereka sedikit lebih mudah. Karena gelombang pertama sudah membuka jalan, mereka datang dengan visi yang sama, menaikkan frekuensi bumi. Tapi mereka punya karakter yang berbeda. Banyak dari mereka lebih suka menyendiri, tidak terlalu suka bersosialisasi, memilih untuk tidak menikah atau punya anak. Mereka mencari ketenangan, lebih menyukai malam daripada pagi, dan tidak terlalu materialistis. Dalam sesi hipnoterapi, mereka juga sering berkata ingin pulang, merasa bumi bukan rumah mereka. Namun, mereka datang dengan perlindungan, khusus seperti perisai yang melindungi jiwa mereka dari karma. Bumi, mereka tidak ingin terjebak terlalu lama di sini. Begitu visi dan misi mereka selesai, mereka ingin cepat kembali ke sumber, ke pusat energi cinta itu. Kemudian, ada relawan gelombang ketiga, anak-anak baru yang lahir di zaman ini, yang sering disebut sebagai generasi Gen Z atau bahkan lebih muda. Mereka sangat berbeda dari gelombang sebelumnya. Anak-anak ini membawa frekuensi yang lebih tinggi, seperti jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dunia baru. Dukungan dari gelombang pertama dan kedua telah membantu bumi mulai naik level. Sekarang, di tahun 2024, bumi mulai memasuki dimensi keempat. Salah satu tandanya, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI yang menunjukkan bahwa planet ini sedang bertransisi. DNA anak-anak gelombang ketiga juga berbeda, dirancang untuk mendukung perubahan zaman ini. Mereka datang dengan visi yang sama, menaikkan frekuensi bumi, menjadikan planet ini tempat yang lebih baik, lebih penuh cinta, lebih selaras dengan sumber asal kita. Tapi, ada hal menarik yang muncul dari cerita ini. Banyak orang di zaman sekarang merasa sulit memiliki anak, bukan karena ada yang salah dengan mereka, tapi karena frekuensi jiwa-jiwa baru dari gelombang ketiga jauh lebih tinggi daripada frekuensi orang-orang dari gelombang kedua yang ingin menjadi orang tua. Bayangkan seperti sinyal radio, jika frekuensinya tidak cocok, koneksinya tidak akan terjadi. Banyak jiwa dari gelombang ketiga yang antre untuk datang ke bumi, tapi mereka membutuhkan orang tua dengan frekuensi yang selaras. Maka, kuncinya adalah menaikkan frekuensi kita sendiri, meningkatkan kesadaran, cinta, dan kebaikan dalam diri kita. Bagaimana caranya menaikkan frekuensi? Sesederhana keberadaan kita di bumi ini sudah membantu dengan hanya menjadi diri kita yang sejati, menjalani passion kita, melakukan apa yang kita cintai. Kita sudah berkontribusi untuk menaikkan level bumi. Aku sendiri, misalnya, suka bercerita, mengajar, dan meneliti. Aku merasa hidup saat berbagi cerita seperti ini, saat menjelaskan sesuatu dengan cara sederhana, agar orang lain bisa memahami. Itu adalah passionku, senjataku, yang sudah tertulis di kontrak jiwaku. Aku tidak merasa bekerja saat melakukannya. Aku melakukannya dengan hati, dengan cinta, dan tanpa kusadari, keberadaanku dengan melakukan apa yang kucintai membantu orang lain yang mungkin sedang kebingungan, yang mencari arah, yang menemukan ceritaku secara kebetulan. Tapi, percayalah, tidak ada yang kebetulan, semua terhubung. Setiap dari kita punya keunikan, talenta, atau senjata yang kita bawa ke bumi. Mungkin kamu belum tahu apa itu, tapi hatimu pasti tahu. Pernahkah kamu merasa penasaran ingin mencoba sesuatu, meski hanya sekecil rasa ingin tahu? Cobalah, itu adalah jiwa kita yang berbisik, mengingatkan kita tentang apa yang kita bawa ke dunia ini. Mungkin kamu suka melukis, menulis, membantu orang lain, atau bahkan sesuatu yang sederhana, seperti mendengarkan. Itu adalah passionmu. Dan ketika kamu menjalaninya, kamu tidak hanya menaikkan frekuensi dirimu sendiri, tapi juga membantu bumi dan orang-orang di sekitarmu. Kita semua spesial, unik, dan saling terhubung. Apa yang kita anggap sebagai masalah atau konflik dengan orang lain sebenarnya adalah cerminan untuk membantu kita belajar dan bertumbuh. Orang yang membuatmu kesal, yang memicu emosimu, sebenarnya adalah bagian dari perjalanan self-developmentmu. Mereka membantu kita melihat diri kita sendiri, memperbaiki diri, dan naik level. Jadi, jangan saling menyalahkan. Kita di sini untuk saling membantu, karena kita semua berasal dari sumber yang sama, pusat energi cinta itu. Aku juga termasuk generasi Gen Z, bagian dari gelombang ketiga. Kita adalah jiwa-jiwa yang datang untuk melanjutkan pekerjaan gelombang pertama dan kedua, untuk membawa bumi ke tempat yang lebih baik. Dengan kehadiran kita
Dengan melakukan apa yang kita cintai, dengan menjadi diri kita yang sejati, kita membantu bumi naik ke dimensi keempat, dan seterusnya. Jadi, teruslah mencari passionmu, dengarkan bisikan hatimu, dan percayalah bahwa keberadaanmu di bumi ini sangat berarti. Kita adalah relawan, dan bersama, kita sedang menulis cerita indah untuk menjadikan dunia ini tempat yang penuh cinta. Seperti rumah sejati kita di pusat energi itu. Menurut Dolores, kesulitan punya anak sekarang karena frekuensi jiwa baru tinggi. Butuh orang tua selaras. Solusi, naikkan frekuensimu dengan passion seperti aku bercerita di channel ini. Ini hubungkan dengan law of attraction. Getaranmu tarik realita sesuai kontrak. Vibrasi tinggi, tarik pelajaran positif. Rendah, ulangi kesalahan. Sekarang, twistnya, hidup bukan penderitaan acak, tapi ilusi yang kamu ciptakan untuk belajar. Pandang umum bilang Tuhan hukum, kita salah, kita yang setuju kontrak, universe cuma kasih panggung. Kejutan, kalau kamu bunuh diri, kamu ulang kelas reinkarnasi dengan pelajaran sama. Motivasi, sadari ini, kamu bisa hack kontrak dengan meditasi, ubah nasib lewat kesadaran. Ini bukan akhir, kamu bisa naik dimensi dari 3D bumi sekarang ke 4D, kesadaran lebih tinggi. Kalau besok adalah hari terakhirmu di sekolah bumi, apa pelajaran yang belum kamu selesaikan? Apa passion yang kamu abaikan yang bisa ubah dunia? Ini menyentuh hati karena mengingatkan kamu spesial, bagian dari cahaya besar, inspirasi. Mulai hari ini, dengarkan hati, jalani kontrak dengan cinta, dan lihat hidup berubah jadi petualangan indah. Jika cerita ini membangkitkan sesuatu di jiwamu, renungkan, komentar di bawah. Apa kontrak jiwamu? Bagikan ke teman yang butuh pencerahan bersama. Kita bangun kesadaran lebih luas. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Namaste.